Jadi kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam di hari berkurban yang lebih dicintai oleh Allah dari ihraqid dam, menumpahkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan sepertinya ini yang pertama. Jadwalnya Ustaz Alnaf, beliau mungkin ada halangan, maka saya diminta untuk menggantikan. Yang menggantikan tentu tidak lebih hebat daripada yang digantikan. Meskipun demikian, mudah-mudahan yang saya sarikan malam ini mudah-mudahan bisa dibawa pulang dan diamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, saya ajak kembali Bapak Ibu untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi seputar berkurban. Bagi yang memang sudah terbiasa berkurban, mudah-mudahan efeknya bisa nambah. Kalau biasanya cuma ngambil 2 nama, mudah-mudahan dengan materi ini bisa nambah ngambil 3, ngambil 4. Atau yang memang belum tergugah sama sekali sementara sanggup, ya mudah-mudahan ini juga berefek. Tiba-tiba nama dia yang pertama di daftar itu, oh ini misalkan ya, sekira tadi untuk. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi materi kita tentang hadis-hadis seputar berkurban. Hadis-hadis tentang berkurban yang juga saya ambil dari kitab hadis yang biasa saya pakai di sini. Kitab hadis yang bernama At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Jadi judul buku itu At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Kenapa seperti itu judulnya? Karena memang isinya 2 hadis yang dikumpulkan, yang isinya cuma 2 macam. Kalau tidak motivasi, ancaman. Kalau motivasi berarti tentang amal soleh. Kalau ancaman berarti dosa maksiat. Maka mari kita lihat hadis-hadis seputar berkurban yang tentu sudah tergambar. Ada hadis memotivasi untuk berkurban, ada hadis-hadis yang memang itu mengancam atau menggambarkan dosa atau katakanlah efek dari sebuah dosa. Hadis pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadisnya statusnya hadis dhaif. Bagi kita yang alergi dengan hadis dhaif, perlu diingat bahwa hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis maudhu. Kalau memang hadis maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu banyak jenisnya. Tapi hadis maudhu dia adalah hadis dhaif, hadis lemah yang memang paling lemah. Bahkan saking lemahnya memang tidak boleh dipakai sama sekali. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu berarti hoax. Memang real itu tidak terjadi. Kalau itu diklaim ucapan Nabi, Nabi tak pernah mengatakan. Kalau isi hadis itu adalah perbuatan Nabi, yang benar adalah tidak pernah Nabi melakukan itu dan seterusnya. Nah, ini hadisnya dhaif, bukan maudhu. Hadisnya lemah karena faktor sanadnya, tapi bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Untuk itu kita pakai pendapat jumhur ulama hadis. Mayoritas ulama hadis mengatakan bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan. Yang diamalkan itu adalah, yang bisa diambil dari hadis dhaif adalah motivasi yang ada dalam hadis itu. Jadi apa motivasi dari hadis itu? Seperti memotivasi kita untuk melakukan sebuah amal, sebuah ibadah yang dalilnya amal ini sudah jelas. Cuman ini ada sedikit motivasi. Nah, motivasinya kita ambil. Maka mari kita lihat hadis pertama ini diriwayatkan dari Abu Hurairah.
Maaf. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha, ini doa. Radhiyallahu anha itu artinya, ya Allah, berikanlah keridhaanmu terhadap ibunda kami Aisyah radhiyallahu anha. Ini simbol, ini memang kelihatan remeh, tapi kalau kita tinggal di kawasan Syiah yang memang Rafidhah umpamanya, Syiah yang kerjanya melaknat para sahabat Nabi selain orang-orang sahabat Nabi yang mereka ini kan, itu Aisyah ini, nama Aisyah itu tidak akan mereka doakan dengan doa yang baik. Mungkin mereka sumpahin, mereka laknat, mereka sebut Aisyah di neraka, dan itu ada dulu di media sosial. Ada seorang tokoh Syiah sepertinya, saya tak tahu, tak ingat betul, tapi bukan di Iran, di negara Teluk, entah di mana saya tidak ingat pasti. Itu videonya memang langsung dia mengucapkan untaian doa yang tidak baik untuk Ummul Mukminin Aisyah. Ada lagi video yang menunjukkan ada semacam kayak kalau kita mungkin perayaan Maulid Nabi gitu, Isra Mi'raj. Itu ada perayaan yang merayakan Aisyah di neraka. Nah, bayangkan, dirayakan itu. Tertulis di dinding itu Aisyah finnar. Apa artinya Aisyah finnar? Aisyah yang dimaksud mereka ini adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Jadi mereka rayakan. Bahkan anak-anak yang hadir waktu itu, kalau tidak salah, sampai mengucapkan itu, Aisyah di neraka. Luar biasa, Pak. Jadi ucapan radhiyallahu anha itu bukannya sekedar doa sebetulnya, tapi juga ingin menunjukkan bahwa ini simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan sahabat itu terhormat, tapi tidak sampai ke level Nabi tentunya. Berdosa tapi Allah maafkan ketika mereka melakukan dosa dan bertaubat. Tapi kalau untuk sampai mengatakan mereka itu masuk neraka umpamanya, sampai mengatakan mereka dilaknat Allah, nah ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita meremehkan ucapan radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha, itu simbol sebetulnya. Selain doa, itu menunjukkan bahwa saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bukan kalangan yang mencela para sahabat, mengutuk para sahabat, atau mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi, kata Aisyah, pernah bersabda begini, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari berkurban. Kapan pelaksanaan kurban, Pak? Tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik itu masih hari pelaksanaan kurban itu. Jadi bagi kita yang baru sadar berkurban lewat Idul Adha, 11 masih bisa, 12 masih bisa, 13 masih bisa. Jadi kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam di hari berkurban yang lebih dicintai oleh Allah dari ihraqid dam, menumpahkan darah. Di ngeri-ngeri sedap juga dengarnya. Kalau hadis ini diambil lurus-lurus tabung ya, bahaya, Pak. Menumpahkan darah, bisa disembelihnya orang hari itu. Kenapa? Karena hadis itu bilang katanya menumpahkan darah. Nabi tak menyebut menyembelih di sini, tapi Nabi menyebut menumpahkan darah. Tapi maksud Nabi di sini adalah menumpahkan darah hewan kurban, menyembelih maksudnya. Tapi Nabi menyebut ihraqid dam, ihraq menumpahkan, adam darah, menumpahkan darah. Jadi maksud Nabi di sini bukan menumpahkan darah manusia, bukan menumpahkan darah nyamuk atau hewan-hewan yang lain. Yang Nabi maksud di sini adalah menumpahkan darah hewan kurban alias menyembelihnya, alias ibadah kurban. Jadi dari potongan hadis ini Nabi ingin mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling afdol, yang paling disukai Allah pada hari raya Idul Adha, tambah 3 hari setelah itu. Ibadah yang ratingnya tertinggi adalah ibadah kurban. Karena memang momennya saat itu, Pak.
Jadi uniknya ibadah agama kita adalah ada ibadah-ibadah yang ketika momen ibadah itu datang, dialah yang ratingnya tertinggi. Ibadah-ibadah yang lain nomor 2, nomor 3 jadinya. Ini yang pertama contohnya, Pak. Contoh kedua, di malam Idul Fitri atau di malam hari raya lah, itu ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia adalah bertakbir. Bukan berarti baca kurban, Bapak membaca Quran waktu itu jadinya tidak baik-baik. Tapi kalau dibanding-bandingkan baca Quran apa bertakbir? Bertakbir itu lebih tinggi ratingnya karena momennya saat itu. Saat itu momennya adalah bertakbir. Tapi nanti setelah habis momen takbir, ya sudah. Takbir malah jadinya terlarang. Tapi pas momen malam Idul Adha, Idul Fitri atau pas hari raya dengan ketentuan yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab fikih, itu adalah ibadah yang tertinggi, yang ratingnya tertinggi saat itu adalah bertakbir. Nah, khusus pada hari raya berkurban, ibadah yang tertinggi, yang paling dicintai Allah, ini menggunakan isim tafdhil. Isim tafdhil itu kata sifat yang menunjukkan lebih atau paling. Tidak ada yang lebih disukai Allah, tidak ada ibadah yang lebih disukai Allah pada hari raya Idul Adha atau hari raya berkurban daripada menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita umpamanya saat kita ada di Idul Adha itu, kita dihadapkan pada dua pilihan umpamanya, berkurban atau sedekah biasa. Nah, pilih berkurban. Lebih baik berkurban daripada sedekah biasa. Kita punya uang 2 juta atau 2,5 juta umpamanya, cukup untuk ngambil satu nama. Berapa sekarang, Pak? 27. 2,7. Saat itu saya punya duit 2,7. Tabungan lah kata begitu. Pilihan banyak. Sedekah umpamanya, ngasih duit dan ngasih makanan yatim segala macam. Tapi pada momen saat itu yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling disarankan adalah ibadah kurban. Karena itulah ibadah yang tertinggi saat itu. Itu pesan pertama. Pesan kedua kata Nabi, wa innahu la ta'ti yaumal qiyamati fi farshihi bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan sungguh Nabi menggunakan muakkid itu bahasa kitanya kata penegas. Dan sungguh kata Nabi akan datang nanti di hari kiamat hewan kurban kita itu. Nabi menggambarkan di sini bi quruniha dengan tanduknya sekali. Wa asy'ariha dan bulu-bulu di badannya. Wa adlafiha dan kukunya sekalian. Nah, di sini juga Bapak Ibu, pentingnya kita merujuk kepada para ulama. Tidak cukup dengan modal terjemahan hadis. Kalau patokan di situ, Pak, apa bentuk kambing itu nanti? Kita berkurban, kita nyembelih kerbau di sini. Kata Nabi, berarti kerbau itu akan datang nanti di hari kiamat, tanduknya, bulunya, kukunya. Kepalanya mana? Badannya mana? Nabi kan sebut itu tadi. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah, dan sungguh hewan kurban yang kita kurbankan di dunia akan datang hari kiamat nanti, mendatangi orang yang berkurban itu, biquruniha tanduknya, wa asy'ariha bulunya, wa adlafiha kuku kakinya. 3 cuma sebutkan Nabi. Apa bentuknya nanti itu? Kerbau, tanduknya aja, bulu di badan sama kuku di kaki. Apa bentuknya itu, Pak? Ini yang tersebut oleh Nabi. Apakah seperti itu betul yang diinginkan Nabi atau tidak? Di sinilah peran para ulama. Ulama membaca, mendalami apa maksud Nabi ini. Apakah memang hewan kurban itu nanti akan datang hanya bawa tanduk, bawa bulunya, kemudian bawa kuku kakinya? Itu perlu ditanya. Nah, maksudnya Bapak Ibu sekalian, Nabi ingin menggambarkan bahwa hewan yang kita kurbankan ketika hidup di dunia itu akan datang nanti dari kiamat mendatangi kita selaku yang berkurban itu utuh. Itu maksudnya digarisbawahi, utuh. Dari mana kita paham? Dari mana kita bisa memahami itu kok bisa utuh?
Karena Nabi di sini menggambarkan beberapa bagian dari hewan kurban yang itu bagi kita remeh. Bulu, Pak. Ada orang berebut bulu domba, apa namanya, bulu kerbau itu. Enggak. Tanduk kita kasih siapa yang mau aja kan. Tak berebut orang, tapi coba kalau dagingnya bisa berebut orang nanti. Kuku kaki. 3 benda ini remeh, Pak. Tak begitu dipandang. Tapi ketika Nabi bilang 3 benda ini nanti lengkap datang, 3 benda ini nanti akan ikut datang bersama hewan kurban. Artinya apa? Bagian tubuh dari hewan kurban yang tidak remeh, yang penting-penting tadi, apalagi itu pasti juga akan datang. Nah, itu gambarannya, Pak. Jadi bahasa awal beko, kalau bahasa sederhana ya, beko akan datang hewan kurban itu, hewan kurban yang kalian kurbankan kata Nabi akan datang utuh. Mulai dari bagian-bagian tubuh yang penting sampai bagian tubuh dari hewan kurban yang mungkin kalian nggak bernilai bagi kalian. Nah, itu dia. Yang tak bernilai tadi itu tanduk. Nah, jadi jangan dipahami nanti literally. Disinilah kita mesti memahami hadis itu butuh ulama. Kami butuh membaca penjelasan ulama di kitab-kitabnya. Jadi fatal, Pak, kalau menyampaikan hadis tapi tidak merujuk penjelasan ulama. Bahaya. Nabi maksud A, dia pahami B, rusak agamanya jadi. Baik, jadi pesan kedua kata Nabi, hewan kurban yang kita kurbankan nanti itu akan datang utuh. Baik, timbul pertanyaan lagi. Nabi menyebut tanduk, bulu, kuku kaki. Kalau sempat hewan kurban yang kita kurbankan itu tidak bertanduk, gimana? Sementara Nabi menyebut tanduknya. Nah, kalau ini mudah ini. Nabi kan tidak mengatakan mesti hewan kurban yang akan datang itu dengan tanduknya. Itu kalau hewan kurban yang kita kurbankan itu memang jenisnya bertanduk. Kalau kambing, ada kambing yang bertanduk, ada kan? Ada kambing tak bertanduk? Ada, Pak? Ada kan? Ada, Pak? Kambing tak bertanduk ada? Kalau sapi, kerbau bertanduk ya? Ada bertanduk. Sekarang anggap ya sapi ada yang tak bertanduk. Datang nanti dia. Ketika Nabi mengatakan hewan kurban itu akan datang bertanduk, berarti Nabi bohong? Enggak. Nabi itu tidak mengatakan bahwa setiap hewan kurban yang datang di hari kiamat nanti dia bawa tanduknya pasti. Enggak begitu kata Nabi. Nabi bicara secara umum saja. Hewan kurban yang kalian kurbankan dulu, kalau hidupnya ketika dikurbankan itu bertanduk, bertanduknya berikut ibu. Tapi kalau hewan kurban yang kalian kurbankan itu jenisnya tidak bertanduk, ya nanti pas datang dari kiamat tak bertanduk. Begitu juga, Pak. Tak berbulu. Ada hewan kurban yang kita kurbankan tak berbulu dia. Bukan berarti besok dia berbulu, enggak. Nah, ini juga mesti dipahami. Yang ketiga kata Nabi dalam hadis yang sama tadi, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya Nabi lagi-lagi menekankan, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban itu jatuh ke tanah sesungguhnya darah itu akan diterima oleh Allah sebelum darah dari hewan yang kita sembelih itu jatuh ke tanah. Kata Nabi, ini literally dulu, darah hewan yang kita kurbankan itu diterima oleh Allah sebelum darah itu menetes atau jatuh ke bumi. Kira-kira maksudnya apa, Pak? Ini diterlek dulu. Wa innad dam, sesungguhnya darah apa? Darah hewan kurban kita. La yaqa'u minallahi bimakanin, terima Allah, ditempatkan oleh Allah di posisi, di tempat yang layak, aslinya diberikan pahala. Sebelum darah itu jatuh ke tanah. Ini perlu lagi pemahaman penjelasan ulama kita. Maksud Nabi ini, Nabi ingin menggambarkan
betapa cepatnya Allah memberikan pahala, menerima pahala ibadah itu. Allah bandingkan berapa lama darah yang mengalir dari leher kambing yang kita potong tuh, berapa menit dia butuh untuk sampai ke tanah? Kena lama tuh. Kan kita baringkan di tanah juga. Kalau 3 cm lah jaraknya itu. 3 cm dengan tanah itu. Berapa lamanya, berapa lama darah itu butuh untuk bisa sampai ke tanah dengan jarak segitu tuh. Kan sebentar tuh. Taruh 4 detik lah. 4 detik langsung sampai ke tanah. Lebih cepat Allah menerima amal, menerima ibadah kurban kita itu dibandingkan cepatnya darah hewan kurban itu menetes jatuh ke tanah. Bahasa awaknya tidak menunggu lama Tuhan itu menerima. Tentu dengan syarat ikhlas umpamanya. Uang yang kita pakai untuk berkurban itu uang halal. Ya, dengan syarat yang dibicarakan di majelis-majelis yang sudah ada. Apabila syarat itu terpenuhi, kemudian pelaksanaannya sesuai dengan aturan, Allah tidak butuh lama untuk memberikan balasan dan menerima amal kurban kita itu. Bahkan mengalahkan darah itu. Begitu cepatnya darah itu mengalir ke tanah, tapi ternyata Allah sudah lebih dahulu dan lebih cepat menerima amal kurban kita itu. Nah, 3 poin ini Nabi sampaikan. Lalu Nabi tutup dengan satu pesan intinya. Apa kata Nabi? Fatibu biha nafsa. Ambil potongan hadis ini, nanti bikin spanduk besar. Tulis fatibu biha nafsa. Kalau mau ya 3 hadis ini. Nanti di ujungnya tuh besar kan, kasih warna merah. Nanti diterjemahkan. Fatibu biha nafsa itu artinya, fa itu artinya maka. Jadi begini Pak, Nabi menyebut 3 poin tadi, itu kan motivasi itu. Supaya orang tergugah untuk berkurban. Pertama tadi, rupanya berkurban itu ibadah yang paling dicintai disukai Allah, tak ada yang lain di hari berkurban. Kedua, nanti hewan kurban itu akan mendatangi kita. Yang ketiga, Allah cepat membalasnya. Kan semua motivasi itu. Nah, Nabi tutup dengan satu pesan. Apa kata Nabi? Fatibu biha nafsa. Maka tuluskanlah jiwa kalian, relakanlah jiwa kalian untuk berkorban. Jangan sampai tersisa jangan sampai lagi tersisa rasa-rasa ya Allah, ponek nebutang menabung piti, abi dia berkorban. Nah, jangan tersisa lagi itu di hati. Karena kalau kita hitung Pak, memang orang yang memang pelit itu pasti hitungan deh mana. Duit 2,7 kita yang punya, dikasih ke orang. Terus nanti bukan untuk kita pula, untuk dibagi-bagi. Itu pantangan orang pelit itu Pak. Orang pelit dia pasti cepat ngasih. Orang pelit itu dia baru ngasih baru mau berikan duit kalau ada yang untuk dia. Ini enggak kan? Ibadah kurban kan enggak begitu. Ini duit silakan sembelih. Untuk dibagi-bagi gratis. Itu berat tuh bagi orang yang hitung-hitungan. Nah, kata Nabi, fatibu biha nafsa. Baguskanlah jiwa kalian untuk berkurban. Jangan biarkan ada rasa menyesal sedikit pun. Nah, itu dia. Relakanlah. Oh, saya berkurban satu ekor kerbau. Datang nanti setan dibisikkannya tuh. Coba bayangkan duitnya kemarin Bapak tuh kata setan kan. Berjuta-juta. Asal dagingnya tuh orang gratis lagi. Kata setan umpamanya. Maka ingat hadis ini. Fatibu biha nafsa. Jangan meninggalkan rasa kesal, rasa menyesal. Pokoknya ikhlaskan, tuluskan seterus-terusnya. Nah, ini pesan Nabi itu. Terakhir saya lupa tadi Pak. Ada pertanyaan juga. Kenapa nanti Nabi menyebutkan hewan kurban kita itu nanti akan datang di hari kiamat mendatangi tuannya. Kalau saya berkurban nanti di hari kiamat dia datang. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk balas dendam.
Pokoknya kambing apa dulu menyembelih, akhirnya saya balas, kan tidak mungkin kan. Tapi ulama bertanya, Pak, apa ada rahasia di balik itu? Wah, itu pikiran ulama seperti itu. Kalau hanya sekedar hadir, apa gunanya? Datang lagi kan, duduk situ dia, kan tak mungkin rasanya. Pasti ada rahasia, ada hikmah, Pak. Ada satu riwayat yang di sini hadisnya tak dicantumkan. Hadis dhaif juga kalau tidak salah. Kata hadis itu begini, Pak. Hewan kurban itu nanti akan jadi matiyah. Matiyah itu bahasa kitanya tunggangan kendaraan. Kalau kita hubungkan dengan hadis ini, hewan kurban yang kita kurbankan akan datang nanti ke kita untuk jadi tunggangan. Berdasarkan hadis yang satu itu. Satu lagi pendapat mengatakan, kata mereka hikmahnya adalah untuk jadi saksi atas amal kita. Jadi kerbau yang kita sembelih itu dia akan datang, ya Allah, si fulan ini dulu berkurban, saya saksinya, saya kurbannya. Begitu. Dan saksi itu bukan berarti Allah tak tahu, tapi untuk memperkuat, untuk menunjukkan betul-betul untuk kegunaannya bagi orang itu, bagi hamba, bukan untuk Allah. Allah tahu dia ada saksi atau tidak, Allah tahu. Tapi untuk semakin mantap dan yakinnya hamba ini mengatakan, ya Allah, saya dulu berkurban, ini hewan yang saya kurbankan. Jadi alasannya diantaranya dua nih, Pak. Maka bagi orang yang masih pilih-pilih berkurban, mungkin karena masih ada pilihnya, Pak, dia berkurban kambing pokoknya. Kambing, cari kambing yang kurus. Malu nanti deh. Berbaris orang berkurban tuh, Pak. Iko kabau, iko sapi, gapuk-gapuk kabaunya. Tiba awak tengok, sudahlah kambing kurus Pak lagi, kan malu nanti tuh. Ditunggangi pula lagi. Gemuk pula orang tuh nanti. Gimana membayangkan? Contoh ini gambaran. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 pesan Nabi tadi, motivasi untuk berkurban, dan pesan Nabi, tolonglah, dah tahu, setelah kalian tahu 3 hal ini kata Nabi, tolong tuluskan hewan kurban. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu ada tambahan. Hadis yang tadi itu diriwayatkan riwayatnya Ibnu Majah, Tirmizi, Al-Hakim. Nah, dalam kitab Sunan At-Tirmizi ada tambahan sedikit yang tidak ada di kitab hadis yang tadi itu. Tambahannya begini. Qala At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Hewan kurban itu ganjarannya, jadi ganjaran hewan kurban itu untuk pemiliknya dihitung 1 bulu 1 kebaikan. Jadi pahala, itulah, atau ganjaran dari berkurban itu digambarkan oleh Nabi, 1 helai bulu yang ada di hewan kurban itu akan dihitung 1 kebaikan. Kalau sempat 2000 yang ada di kambing itu, Pak, 2000 lah. Itu angka-angka hitungan. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, saya kurban tahun lalu, Ustaz. Rupanya kambing yang saya kurbankan tidak berbulu, Ustaz. Berarti tidak ada pahala, Ustaz. Gimana cara menjawabnya itu, Pak? Saya bacakan hadisnya kalau ragu. Al-udhiyatu, hewan kurban, li sahibiha, untuk pemiliknya, artinya yang berkurban, bi kulli sya'ratin hasanah, dihitung 1 helai, setiap 1 helai 1 kebaikan. Jadi kalau ada 1000 bulu di hewan kurbannya, 1000 kebaikan. Kini amak kok tapu ceritanya kambing yang dikurbankannya tidak ada berbulu, selai pun tidak ada. Menangi lah mak, apa cara Ustaz, besok dia akan situ lebih kurban Ustaz, dicukur dia pengurus Ustaz bulunya Ustaz, umpamanya nih. Gimana cara menjawab? Atau hewan kurban itu memang tak berbulu pada dasarnya, Pak? Ada, Pak, yang tak berbulu sama sekali? Anggap aja lah, mungkin ada ya. Gimana caranya untuk menjelaskan hadis ini? Lagi-lagi butuh lagi pada penjelasan para ulama. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini gambaran Nabi saja.
Nabi ingin menggambarkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang berkurban. Lalu Nabi buat pendekatan. Nabi gambarkan sederhananya begini loh gambaran pahalanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah bilang begitu. Seperti itu ucapannya sama. Seorang suami bilang ke istrinya, "Dek, abang mencintai adik sebanyak pasir di tepi pantai." Tetapi pantai itu tidak ada pasirnya, Pak. Apa kata bininya? Hah? Apa cara bang? Itu namanya istri terlek, no. Pak. Ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, mungkin menggambarkan betapa cintanya kita pada istri. Kita cari pendekatannya, gambaran sederhananya. Apa contohnya? Sebanyak pasir di tepi pantai. Sempat di pantai itu pasirnya sedikit. Apa kata istri? Seketika ikulah cinta abang gadek. Nah, pula begitu loh. Apa yang lebih, Pak? Penggambaran kita umpamanya untuk menggambarkan betapa banyaknya, kita gambarkan sedikit. Apa contohnya lagi selain itu? Sebanyak buih tepi pantai. Kan bisa juga gitu, Pak ya. Sebanyak buih di tepi pantai. Sempat tak ada buih sama sekali itu. Berarti tak ada cinta kita. Begitu. Jadi Nabi di sini ingin memberikan gambaran sederhana saja. Wahai orang yang berkurban, tahu tidak kalian? Pahala dari hewan kurban kalian itu terhitung satu bulu, satu kebaikan. Sama seperti kita mengatakan kepada orang yang kita cintai, saya mencintai Anda, atau rasa cinta saya kepada Anda sebanyak pasir di tepi pantai. Tidak melihat realnya seperti apa. Jadi nanti kalau sempatlah binatang atau hewan kurban kita itu tak berbulu, jangan kecewa. Ya Allah, menyesal saya berkurban. Betul kata Ustaz kemarin. Nah, saya tidak mengatakan bahwa realnya seperti itu, enggak. Ini maksud Nabi itu hanya menggambarkan secara sederhana betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkurban. Sampai-sampai dihitung pahalanya itu dengan hitungan berapa jumlah bulu di badannya. Itu gambaran saja. Nah, jadi Bu, yang kecewa pula nanti. Sempat nanti hewan kurbannya tak bulu, misal tak. Itu hanya gambaran dari Nabi. Hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatik fashhadiha." Ini juga hadis dhaif. Hadis dhaif, tapi lagi-lagi bisa kita pakai. Apa kata Nabi kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha? "Wahai Fatimah, kumi, berdiri engkau. Ila udhiyatik." Coba berdiri kata Nabi. Berdiri, terus pergilah kamu ke hewan kurban kamu. Fashhadiha, saksikan. Maka ini dalil yang menjadi anjuran nanti oleh para ulama fikih. Orang yang berkurban dianjurkan untuk menghadiri penyembelihan hewan kurbannya. Jadi kata Nabi, wahai Fatimah, berdiri, coba berdiri, kemudian ayo tengok proses penyembelihan hewan kurban. Nah, ini lagi-lagi memang betul-betul kembali lagi ke kaidah ulama kita. Ini sunnah, tidak wajib. Itu pertama. Yang kedua, bagi yang memang kuat mentalnya, Pak. Nanti kalau tidak seperti itu, tambah kerajuan panitia, mengurus kerbau yang disembelih, mengurus oma-oma yang pingsan, Pak. Nah, kan bertambah kerajuan jadinya. Dia ibu ini tidak tahan nengok darah. Tapi ingat kaji di masjid Batang. Oh iya, dipaksakannya. Belum lagi bertemu pisau dengan kulit tuh. Mak kalau pingsan. Kan tambah kerajuan panitia namanya itu. Sudahlah kerbau belum disembeli, yang mak ini udah pingsan. Nah, ini sunnah yang ini atau anjuran untuk melihat proses penyembelihan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang kuat menengok darah itu, atau kuat menengok pisau didabiha. Bagi orang yang tak sanggup, berarti ini tidak disunnahkan. Jadi nanti panitia kan biasa sudah diamalkan. Kerbau pertama akan sebutkan baik biasanya kan.
Kerbau pertama anggotanya sebut 1, 2, 3 sampai 7. Mana bapak ibunya? Datang. Ayo bapak ibu saksikan. Bisa gitu kan? Nah, prakteknya gitu diamalkan. Nampak 7 orang, silakan merapat. Nah, langsung nanti Pak Imamnya atau siapa yang dipercaya untuk menyembelih dia. Untuk mengamalkan ini. Nah, timbul pertanyaan, apa hikmah di balik itu? Kenapa Nabi menyuruh Fatimah untuk menyaksikan itu? Kata Nabi, fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha an yufara laki ma salafa min dzunubik. Nah, ini Pak. Jadi kata Nabi, wahai Fatimah, ayo berdiri, tengok. Hewan kurbanmu disembelih, tengok. Kenapa? Karena kata Nabi, tetesan awal itu dari darah hewan kurban yang disembelih itu sejak itu menetes, Allah mengampuni dosa-dosamu yang berlalu. Nah, untuk menambah kekhusyuan, menciptakan kekhusyuan dalam menyembelih itu, dalam kurban itu, kita butuh melihat darah tuh Pak, menengok darah. Hadirkan saat itu, kata Nabi ini, darah menetes, ingat Allah mengampuni dosa kita yang telah berlalu. Jadi ritual penyembelihan hewan itu tidak hanya sekedar menghilangkan nyawa hewan kurban itu. Karena mungkin sebagian orang memandang begitu Pak. Acara-acara kurban kita itu, menyembelih hewan itu dianggap hanya rutinitas menghilangkan nyawa hewan. Nah, ini contohnya. Ada nuansa di situ, nuansa religinya. Di antaranya adalah Allah mengampuni dosa orang berkurban dimulai dari darah itu menetes. Maka kalau kita hadir Pak, itu rasanya ya Allah, terharu rasanya kita. Yang kita tengok darah, tapi hadirkan yang ini. Sama seperti kita sholat Pak. Sholat di sini kan sama aja dengan sholat depan Ka'bah. Tapi ada bedanya. Ketika kita sholat, kalau kita sholat di jauh dari Ka'bah, kita dianjurkan menengok kemana Pak? Ke kiblat. Ini berarti ya, tengok dinding ini berarti. Kita dianjurkan menengok ke tempat sujud, begini. Sunat ya. Sekarang Bapak Ibu umroh, pas pula depan Ka'bah, tak begitu jauh, nampak Ka'bah. Di mana, kemana arah kita, pandangan kita dianjurkan? Sujud lagi, gini. Enggak, ke Ka'bah Pak. Allahu Akbar. Bismillah. Kenapa? Bagi yang sudah umroh dan melakukan itu kan terasa. Itu rasanya Pak, ini bulu-bulu di badan itu rasanya berdiri Allah. Khusyuknya subhanallah. Bertahun-tahun kita dulu sholat menghadap kiblat tapi tak nampak. Kini sholat depan Ka'bah. Itu rasanya tak terucapkan. Yang pernah merasakan juga? Ustaz, saya dulu umroh sholat depan Ka'bah, tapi nengok ke bawah. Itu salah ibu tuh. Nanti sholat pas umroh lagi, praktekkan lah, Mak, kata Ustaz kemarin. Coba nanti. Saya udah merasakan. Apalagi tengah malam, Pak. Sholat tahajud kita nih, pergi kita. Tengah malam tuh kan nggak begitu padat. Makin bisa kita merapat. Jaraknya nggak jauh lagi. Batasnya hanya tempat orang tawaf saja. Habis itu saya lagi duduk sholat. Itu rasanya air mata menetes itu tidak perlu payah-payah Pak. Menetes sendiri dia. Apa bahasa kitanya tuh? Begitu nuansanya itu nuansa yang tak tertahankan. Tapi kalau kita sholat di sini, ya kan, ngadap kiblat juga, ya sah, berpahala juga. Tapi rasanya itu tidak akan sama dengan rasa kita sholat depan Ka'bah, menengok Ka'bah itu. Nah, begitu juga Pak. Kita nyembelih kurban, kita ikut berkurban. Kita tetap di rumah, tak menengok proses penyembelihan. Dengan kita menengok, ya sah-sah saja. Artinya pahalanya, ya artinya tidak akan berpengaruh kepada sah atau tidak. Tapi ketika kita hadir saat itu kita akan merasakan nuansa-nuansa yang berbeda ketimbang kita tidak hadir. Salah satu nuansanya adalah hadirkan bahwa ketika darah dari hewan kurban itu menetes, mengalir,
Oh, kata Nabi, saat itulah dosa yang berlalu kita diampuni. Oh, itu rasanya ya Allah. Jadi itu hikmah kenapa Nabi menyuruh. Hanya untuk menghadirkan bahwa menyembelih ini bukan sekedar menyembelih saja. Ada ruh, ada aura-aura dan nuansa-nuansa religi. Baik. Setelah Fatimah melakukan itu atau sebelumnya, Fatimah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, yang kau katakan tadi, Allah mengampuni dosa orang yang berkurban itu, mulai dari darah hewan kurban itu menetes. Alana khassatan ahlal bait, aulana walil muslimin." Pikir oleh Fatimah, ya, tadi ayah mengecek, tadi ayah bilang, ketika darah kurban itu menetes, mengalir, darahnya dosa orang yang berkurban itu diampuni. Iya kan ya? Ya. Itu khusus untuk kita, keluarga kita saja ya, ayah, saya, cucu, ayah nanti, atau untuk seluruh umat Islam. Pokoknya siapa yang mau kurban dapat itu. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal lana walil muslimin." Untuk kita dan seluruh umat Islam. Jadi rupanya keistimewaan yang tadi itu bukan hanya untuk Nabi dan keluarganya, tapi untuk siapa saja dari kalangan umat ini yang berkurban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya. Kata Nabi dalam sebuah riwayat dari Husain bin Ali, berarti ini cucu Nabi, Husain bin Ali. Apa kata Husain bin Ali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa man dhaha thayyibatan nafsuhu, siapa yang berkurban dengan jiwa yang bersih, dalam artian tulus, ikhlas, muhtasiban li udhiyatihi, dan mengharap pahala Allah dari kurbannya itu, kanat lahu hijaban minan nar, maka hewan kurbannya itu nanti akan menjadi hijab, menjadi penghalang dia masuk ke dalam neraka Allah. Ada hadis riwayat At-Tabrani dalam kitabnya yang bernama Al-Mu'jam Al-Kabir. Syaratnya dua. Pertama, setulus-tulusnya, jangan ada rasa menyesal sedikit pun. Yang kedua, yang diharap itu hanya pahala. Nah, mengharap pahala ini Pak, ini perlu ditekankan. Sama seperti yang dulu yang pernah sampaikan, sholat tarawih, puasa Ramadan. Tulus di situ bukan sekedar hanya mengharap pahala saja, gambarannya. Tapi juga begini Pak, kita, umpamanya saya warga di sini, yang rutin ikut kurban. Pas tahun ini malas saya, malas. Tapi tiba-tiba perasaan saya gini, apa kata orang nanti? Saya rutin kurban di sini. Kalau tak kurban saya tahun ini, apa kata orang nanti? Alah kurbannya lah. Ah, ini kena sudah. Ini tidak tulus lagi Pak. Ini tidak ikhlas lagi nih. Ini tidak murni lagi, muhtasiban. Tapi kena apa kecil orang Pak? Apa kecil orang tuh Pak? Itulah merusak. Berarti berkurban itu untuk menghindari bulian orang, menghindari apa kata orang itu. Berat itu Pak. Ini contoh nih. Saya sering berkurban, pokoknya setiap tahun saya nggak pernah absen. Tiba-tiba tahun ini ya ada rasa malas mungkin, atau katakan ada keperluan lain. Tiba-tiba kata hati, wah katanya kata setan nih, rutin kurban di sini nih. Kalau tidak berkurban tahun ini, dengar kata kawan nanti, dengar kata pengurus, tanda. Akhirnya adalah akhirnya saya berkurban, tapi yang menjadi pendorong menghindari ucapan orang. Biasanya kan Pak, ria itu digambarkan mencari pujian orang, ya kan? Ria itu biasanya digambarkan mencari pujian orang. Bapak caranya baik orang memuji awak, apa tuh mau rajin berkurban? Nah, itu jelas tuh. Tapi pernah terpikir oleh kita, menghindari celaan orang itu juga bisa ria.
bisa ria. Maka nanti yang sudah rutin berkurban, hati-hati nanti. Kalau ada perasaan itu nih, apa kata orang saya kalau nggak kurban tahun ini, rutin biasanya. Sudahlah. Dipikir betul-betul, ya Allah, selama ini saya mau kurban untuk apa sebetulnya? Kok muncul pula perasaan seperti ini di hati saya? Itu masing-masing kita yang ngurus nanti hati kita. Tidak bisa saya ngurusnya, Pak. Masing-masing kita yang bisa mengalahkan setan kita sendiri. Maka hati-hati. Memang ibadah ini kita tidak tahu, Pak. Dari sekian banyak ibadah kita tidak tahu yang mana yang diterima Tuhan. Entah berkurban kita tahun ini, entah ibadah kurban tahun lalu, kita tidak tahu. Maka tidak ada satupun yang bisa membuat kita yakin bahwa pasti ibadah kurban saya tahun ini terima Allah. Susah. Itu mendahului Allah namanya. Yang bisa kita lakukan adalah berharap. Ya Allah, semua aturan saya lakukan. Semua pantangan saya hindari. Ini kurban saya, ya Allah. Saya berharap betul, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau terima, Engkau berikan pahala. Berharap, maruk tidak bisa kita buat. Tapi memastikan, aku yakin Allah. Menengok gelagat, menengok ciri-ciri, aku yakin gak ada isah. Nah, ini yang mesti kita perhatikan, Pak. Karena tadi kata Nabi, muhtasiban. Sama pesan Nabi itu, man shoma ramadhana ihtisaban. Ini juga muhtasiban. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada, kita pause, azan, baru kita jawab. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Oh ada, baik. Silakan. Silakan Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang tulus tadi. Tulus. Tapi masih ada tercampur rasa-rasa ria. Iya. Rasanya. Baik. Itu mau menghilangkan itu rasanya kok masih ada itu kira-kira bagaimana? Efek pada pahalanya atau cara menghilangkannya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Cara menghilangkannya bagaimana, kemudian dari sudut Baik. pandang bagaimana? Yang kedua, pertanyaan kedua. Biasanya kan dari instansi baik swasta atau pemerintah itu kan ada untuk satu sapi. Tapi disebut instansinya, Ya. dari PT apa atau dari instansi pemerintah apa gitu kan. Itu kan tidak bisa disebut kurban hanya. Tapi kalau nanti kita minta nama-namanya dari instansi itu bagaimana? Biar hewan kurban itu menjadi berpahala untuk atas namanya. Oh begitu. Baik. Yang pertama terkait dengan ketika kita berkurban, masih rasanya tersisa ada ria-ria dikit. Itu bagaimana efek pada pahala? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sangat bagus dalam menjelaskannya. Efek ria dalam pahala itu, dalam amal ibadah itu yang ditengok rianya kapan mulainya, kapan adanya. Sebelum beramal, saat beramal, atau sudah beramal. Jadi ibarat penyakit, Pak. Ya, dia itu mau penyakit. Kapan munculnya? Jadi kata beliau, saya tak salah ingat, Pak. Ketika kita memang melakukan sebuah amal itu, sedari awal memang motifnya untuk dapat pujian orang. Memang dari awal, sebelum baru mau melakukan, itu jauh-jauh kita sudah memang motifnya itu untuk mengharap pujian orang. Itu yang hangus pahalanya. Tidak tersisa sedikit pun. Beda kalau dari awal kita memang tidak mengharapkan pujian, memang tulus. Tapi pas melaksanakan ada angin-angin sepoi, bisikan setan, ditiupnya telinga kita, katanya. Timbullah kan? Nah, ini nanti menengok bisa nggak dikendalikan. Kalau bisa kita perangi setan itu, kata hati kita, ini seria nih, setan yang mulai menggoda saya, astagfirullah, astagfirullah. Kita cabut sekuat tenaga kita yang tadi itu, yang ditempelkan setan dalam hati kita. Kita istighfar, kita minta ampun, kita berusaha untuk bisa kita lakukan itu sampai selesai dan terus sampai setelah selesai itu aman. Artinya insya Allah pahala bisa bulat. Begitu juga setelah sholat duha tadi Pak, selesai sholat duha. Sebelum sholat duha saya tidak ria. Pas sholat duha pun tidak ada. Tapi selesai sholat duha, duduk dulu saya di masjid ini. Ria saya. Ria di sini artinya
dengan cara diceritakan ke orang. Karena nggak bisa lagi dipertontonkan kan, kecuali dia pakai HP. Hai guys, katanya kan, ditunjuknya ke orang, ini video saya duha tadi. Ini ceritanya dia sudah selesai melaksanakan sebuah ibadah, tapi baru muncul ria itu. Dalam artian dia menceritakan ke orang, itu bisa juga hangus. Jadi sekarang Pak, kalau masih ada rasa ria ketika kita sebelum atau setelah atau sedang, maka tugas kita adalah tolong diperangi sekuat tenaga. Jangan sampai berkesinambungan itu. Mungkin awal-awalnya bisa jadi ada terbesit, nanti kita dipuji orang, bisa jadi Pak. Tapi diperangi sekuat tenaga. Nah, salah satu resepnya kata Imam Ghazali adalah ingat bahaya ria itu sendiri. Kita kan tak mau makan ini, tak mau makan itu. Yang membuat kita tak mau apa Pak? Ingat kata dokter tuh, ingat kawan yang kena dampak makan ini tuh. Akhirnya hendaklah kata gitu. Begitu juga sebetulnya. Datang tiupan setan, coba ingat, hilang pahalanya. Kalau hilang pahala, apa gunanya saya lakukan ibadahnya? Ingat betul-betul, diresapi betul-betul, insya Allah. Tapi kalau enggak juga, memang susah lah itu. Istighfar banyak-banyak. Tapi itulah cara resep yang diberikan Imam Ghazali ketika sedang beramal atau akan mau beramal, ada bisikan setan, maka hati-hati. Caranya adalah ingat dampak dari dia itu sendiri, yaitu hilang pahalanya. Panik di awak, pahala nado. Kalau bahasa kita ya apa? Habis umpan kena air aja. Kita nangkap ikan Pak mancing, angkat ikan tak dapat, umpan habis lagi. Itulah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, perusahaan A menyumbangkan sapi ke masjid ini. Nah sekarang timbul pertanyaan, ini atas nama perusahaan, lalu nanti yang berpahala siapa? Itu pertanyaan besar itu Pak. Ya, selagi itu masih atas nama perusahaan, memang tak ada pahalanya. Artinya untuk pahala ibadah itu hanya untuk manusia Pak. Karena yang disuruh ibadah itu 2 saja, yang dibebankan 3 lah, malaikat, jin, manusia. Nah, maka ibadah itu diantara syaratnya adalah, kriteria ibadah itu adalah yang melakukan itu harus manusia atau jin ataupun manusia, malaikat. Sekarang lembaga kan tidak manusia Pak. Kalau bahasa kita tidak mukallaf. Perusahaan menyumbangkan sapi untuk berkurban. Apakah perusahaan itu yang kita anggap dia berkurban? Kan tidak mungkin. Maka solusinya Pak, ya memang mau tidak mau, sumbangan itu minta betul dari pimpinannya. Patungan. Kita minta betul, ini kalau bisa sumbangan ini jelas orangnya dari siapa. Itu terserah orang dalam itu nanti. Entah direksinya dengan anak bawahannya kongsi dia patungan. Habis itu diserahkannya. Kemudian disebutkannya ini dari perusahaan kami, orangnya ini. Itu solusinya supaya berpahala. Tapi kalau atas nama perusahaan saja tak jelas siapa orangnya, ya tak ada pahalanya. Artinya pahalanya itu mau ditujukan ke siapa? Ke perusahaan. Itu tadi ibadah dalam kaidah agama kita itu harus mukallaf. Dalam artian mukallaf ini manusia atau jin atau apa, kemudian balik berakal, begitulah. Perusahaan kan benda mati, dalam artian tak berwujud dalam wujud seperti manusia kita nih. Maka solusinya menurut saya adalah ketika ada yang meminta, ketika yang memberikan, tolong minta kejelasan nama. Soal mereka bohong, itu terserahlah. Tapi nanti ketika disembelih, kita sampaikan ini sumbangan dari PT ini yang secara spesifik namanya adalah ini. Itu upaya kita Pak. Tapi kalau tak ada, ya bingung kita nanti. Tak mungkin pula nanti disumbangkan atas nama sedekah ke Pak Mul. Pak Mulnya dapat nanti. Berarti sedekah tuh, kalau sudah sedekah berarti milik Pak Mul. Itu pula resikonya kalau begitu caranya. Ini caranya, satu-satunya cara menurut saya adalah
minta ke perusahaan itu tolong minta nama. Kira-kira ini hewan kurban ini atas nama siapa individunya. Soal nanti bawa nama perusahaan besar silakan. Tapi sekarang individunya siapa? Jadi itu urusan internal mereka. Apakah mereka giliran umpamanya sekarang untuk kurban ini atas nama perusahaan cuma individunya 5 orang. Saya oke. Tahun depannya siapa lagi? Gitu mungkin solusinya, Pak. Sehingga jelas tertuju orangnya siapa yang berkurban sehingga pahalanya pun tertuju kepada orang yang masuk. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.